Kira-kira siapa yang mencoba? Dari bahasa Indonesia. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Itu tadi dari sebelah kiri hewan yang kecil, dari sebelah kanan hewan yang berarti besar. Di tengah di titik itu ada beberapa kaki hewan, banyak kaki hewan. Nah, di sini kita dapat menginterpretasi. Oh, ini kaki semut. Oh, ini mungkin kaki kambing. Jadi kita misalkan dari kaki, jadi bisa diinterpretasi. Misalkan ayam itu jarinya berapa? 3. Kemudian kalau kambing itu kakinya seperti apa? Jadi kita menyesuaikan dengan ciri-ciri dari kaki-kaki itu. Oh, ini kaki orang. Pasti kita menginterpretasikan dengan ciri-ciri dari bentuk hewan itu. Itu tadi Bapak, kami dapat menyimpulkan seperti itu. Jadi kita mengaitkan dengan ciri-ciri dari bentuk hewan yang telah ada. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok bahasa Indonesia. Sekarang untuk kelompok bahasa Inggris, sama-sama bahasanya. Cinta tinggi. Terima kasih. Kalau di sini, kalau di mapel bahasa Inggris mungkin temanya adalah mendeskripsikan. Kalau dilihat tadi ada kaki kecil dan kaki besar, mungkin perbedaannya kita ambil dari kaki kucing. Ini misalnya kita menggambarkan kaki kucing, itu kakinya seperti apa kalau dibandingkan dengan kaki gajah ini. Jadi sangat berbeda sekali. Mungkin dari telapak kakinya itu dapat apa kita bedakan. Kalau kaki kucing mungkin di situ ada apa kuku-kukunya, tapi kalau kaki gajah itu besar sekali, ya katakan apa kalau kakinya sangat kuat sekali. Itu mungkin pendapat dari mapel bahasa Inggris. Sip. Terima kasih. Beri plus untuk bahasa Inggris. Ya. Kemudian ada lagi mungkin yang berbeda. IPA. Oh, oke, IPA. Silakan Pak Agus. Awak mungkin rasa rekam yang mau ngomong ya. Aku sungan kata polis. Jadi kalau kita lihat dari dua opsi, satunya kaki kecil, yang kedua kaki besar. Di dalam satu kumpulan ada dua macam kaki besar dan kecil. Ini kalau secara IPA mungkin kita bisa menginterpretasikan satu dari jumlah populasi yang ada di kelompok yang sudah bergabung tadi. Kemudian yang kedua, di samping macam spesies yang ada di kelompok itu, juga jumlah yang ada di kelompok itu. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok IPA. Tepuk tangan untuk kelompok IPA. Masih ada dari seni budaya, mungkin seni budaya gandeng matematika. Bagaimana? Ada yang berpendapat? Mau coba, monggo. Kena dihitung jumlahnya akeh. Kalau kami dari sebelah kiri kaki kecil, sebelah kanan kaki besar. Mungkin kalau di seni budaya itu seperti melukis Pak. Jadi melukis itu tidak harus besar, jadi ada perbedaan mungkin. Nanti kalau di situ dijadikan satu, mungkin menjadi lukisan yang indah. Tepuk tangan untuk kelompok seni budaya. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata interpretasinya berbeda-beda. Ini karena pertanyaannya juga abstrak. Abstrak itu saya hanya menyebutkan jejak kaki hewan kecil dan jejak kaki hewan yang besar. Kemudian bertemu di suatu titik.
Jadi menuju satu titik, dan di titik itu campur baur jejak kaki hewan kecil dan jejak kaki hewan besar itu banyak. Mungkin setelah saya jelaskan lagi, ada prediksi lain? Itu literasi Bapak Ibu. Jadi literasi itu tidak miliknya bahasa Indonesia, jadi milik semua mapel, semua mapel. Sekarang numerasi, apakah hanya miliknya matematika? Kita pelajari. Kompetensi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Numerasi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Itu numerasi. Kemudian komponen dalam numerasi sama, konteksnya personal, sosio budaya, kemudian saintifik, kemudian kontennya lebih ke matematika, kemudian proses kognitifnya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Hampir sama dengan literasi, tapi di sini lebih pada kontennya, ini ke matematika. Kemudian numerasi dalam pembelajaran matematika, penguatan kompetensi numerasi dibutuhkan pada mata pelajaran matematika. Kita harus dituntut untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika, yaitu bilangan, bentuk dan ruang, fungsi dan hubungan, ketidakpastian dan data, sehingga mampu menyelesaikan masalah praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi informasi dalam berbagai bentuk, grafik, tampil, atau bahkan untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Sama, pada saat kita melihat mendungnya gula, 10 menit lagi akan hujan. Kalimat 10 menit lagi akan hujan itu inferensi, prediksi, atau ruang untuk mendesain produk. Seni budaya menggunakan matematika sangat kuat sekali untuk mempertimbangkan komposisi, ukuran, seninya, komposisi warna. Desain batik gak betul desain, tapi tetap menggunakan matematika. Olahraga erat sekali menggunakan matematika. Apalagi IPS sangat kuat, IPA apalagi. Bahasa Indonesia menggunakan matematika. Iya, tabel, membaca tabel, grafik, jadi semua apa menggunakan. Kecuali kalau rumus ini mungkin tidak semua menggunakan rumus. Kemudian penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Penguatan literasi dan numerasi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika jelas. Penguatan kompetensi literasi dan numerasi lintas mapel. Kemudian bentuk kegiatan BIMTEK penguatan literasi numerasi. Ini untuk solusi ekstensifnya, ini bahasa Indonesia. Siswa meningkatkan kemampuan atau potensi membaca. Guru meningkatkan kemampuan atas membaca siswa. Untuk kegiatan BIMTEK membaca intensif dan ekstensif. Membaca intensif niku napa Pak Bu? Selain guru bahasa Indonesia, paham enggak kira-kira?
selain selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, membaca intensif niku apa? Yang IPS? Bisa memberikan jawaban? IPA? IPA? Jadi membaca intensif dan ekstensif. Kemudian dalam pelajaran IPA itu membaca intensif atau ekstensif yang diperlukan? Dua-duanya. Yang lebih banyak diperlukan. Selain bahasa Indonesia, paham intensif apa, ekstensif apa, gak takon aku. Agak paham, takon betul. Penaan. Ada dari selain bahasa Indonesia membaca intensif? Ekstensif lebih cepat, intensif agak lambat. Dari dua ini PS. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Dari BK? Teman. Intensif. Oke, terima kasih. Langsung saja pada narasumbernya. Bahasa Indonesia, monggo sinten yang mewakili membaca intensif dan ekstensif itu apa? Untuk membaca intensif itu membaca mencari menemukan informasi secara teliti, ya, membaca teliti atau membaca cermat. Kalau membaca ekstensif itu hanya mencari informasi seperti baca koran, itu ekstensif. Oh iya. Kalau intensif itu Cermat. baca sesama, contohnya membaca pelajaran menemukan makna dalam bacaan, dalam kamus, itu intensif. Nah, kalau yang ekstensif hanya membaca sekilas saja, menemukan Informasi. Ya, sesama guru bahasa Indonesia saya kira-kira. ya intinya kalau intensif itu membaca teliti, kalau ekstensif membaca sekilas. Iya, pokok-pokoknya saja.